spesialis untuk listrik memang. Sekarang kita colok. Oke, bisa dilihat ya, grounding listriknya sekarang ada. Dan oke guys, welcome back to Bosdep. Hari ini saya akan sharing pada rekan-rekan semua tentang cara membuat grounding listrik. Jadi grounding listrik ini merupakan salah satu komponen penting pada instalasi listrik karena fungsinya sebagai penyalur kebocoran arus listrik pada instalasi rumah tangga. Jadi kapan teman-teman membutuhkan grounding listrik ini? Cara tes mudahnya adalah ketika teman-teman menggunakan perangkat, baik itu mesin fotokopi maupun kulkas. Nah, teman-teman merasakan setruman pada saat memegang salah satu plat pada alat-alat tersebut. Misalkan pada mesin fotokopi itu biasanya di bagian flatten glass atau bagian atas. Pada saat kita tidak sengaja memegang platnya, kita merasakan sengatan listrik. Nah, jadi untuk instalasi listrik di kantor atau rumah rekan-rekan semua yang tidak menggunakan grounding listrik, ada baiknya teman-teman mengikuti cara-cara ini agar teman-teman semua bisa selamat. Untuk itu kita langsung aja. Pertama-tama teman-teman siapkan kabel grounding ya, minimal itu 1 mili. Di sini saya ada menggunakan yang 4 mili ya. Sedangkan standarnya untuk grounding itu biasanya ukuran 12, 16 atau yang lebih besar lagi. Tapi di sini saya menggunakan yang minimal 4 mili. Tapi bila teman-teman tidak memiliki yang 4 mili, teman-teman bisa juga menggunakan grounding atau kabel grounding yang ukuran kecil ya, yang biasanya ada di kabel-kabel biasa. Usahakan untuk warnanya itu standar kuil, yaitu kuning hijau, agar orang-orang mengerti kalau ini merupakan kabel grounding. Yang kedua, kita siapkan paku beton ukuran 4 inch, satu aja. Kemudian teman-teman kupas ujungnya sini, bisa menggunakan cutter atau apapun itu. Di sini saya potongkan. Kalau udah, teman-teman bisa lilitkan di sini ya teman-teman, di pakunya. Oke. Kalau sudah dirapikan, ini sebenarnya sudah jadi ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau solder, dia akan lebih baik lagi ya nempelnya. Tapi ini juga sudah kuat sebenarnya. Jadi gampang banget ya. Tinggal gini aja. Kemudian dipaku ke tanah teman-teman. Teman bisa cari area atau lahan tanah yang agak basah ya, karena itu merupakan tempat terbaik untuk grounding. Oke, sekarang kita juga ini kita untuk bagian satunya ini yang dihubungkan ke stop kontak ya teman-teman, pada bagian groundingnya. Oke, atau teman-teman bisa membuat jalur grounding sendiri
groundingnya. Nah, untuk menggunakan kabel kecil itu sama ya, kita bisa menggunakan kabel yang gini. Caranya juga cukup mudah, tinggal lilitkan aja. Intinya sama ya teman-teman, tinggal lilitkan aja di pakunya. Kemudian yang satunya ini bisa dililitkan di printer atau di kulkas dan lain-lain. Nanti saya coba lihatkan contohnya. Dan juga kalau misalkan urgent banget teman-teman nggak ada kabel hijau kuning, silakan gunakan kabel-kabel biasa. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pengetesan. Oke teman-teman, sekarang kita langsung memakukan ini hasil grounding rakitan kita. Di sini saya pakukan di parit depan rumah ya, karena ini daerah yang lembab. Jadi tinggal dipaku aja teman-teman, sampai mentok. Kemudian selanjutnya kita rapikan. Oke, setelah dipaku kita bikin rapi ya, kasih klem, kemudian kita di sini saya bikin ya jalur langsung masuk ke instalasi listrik rumah saya. Sekarang kita cek lagi. Nah teman-teman, dari yang jalur di luar tadi kita hubungkan ke terminal. Lebih baik lagi kalau teman-teman menggunakan terminal untuk grounding ya, tapi karena di sini tidak ada yang jual, jadi saya gunakan terminal yang begini aja. Kemudian dari grounding ini dia masuk langsung ke stop kontak. Di sini teman-teman lihat ada kabel biru yang ke atas, sedangkan yang untuk yang grounding satunya ini untuk ke instalasi listrik rumah yang lain ya, agar dia bisa menyalur ke tempat yang lain. Oke, sekarang coba kita uji kondisi sebelum dan sesudah. Jadi nanti saya cabut dulu yang jumper yang ini ya, karena ini ke stop kontak. Jadi saya cabut sebentar, kemudian kita uji menggunakan alat ukurnya. Oke rekan-rekan semua, sekarang kita akan mulai tes pengecekan grounding. Kondisi sebelum perbaikan kita bisa cek dulu. Ini ya, gini ya, kelihatan menyala terang ya. Oke, ini fasanya, ini terang banget. Dan ini netralnya. Oke, ada. Kemudian ini yang groundingnya. Ini adalah cara termudahnya ya, cukup menggunakan test pen yang banyak dijual bebas. Kemudian kalau kita bisa juga menggunakan multimeter ini, tapi biasanya di pelanggan tidak ada ya. Ini hanya untuk tes saja. Jadi untuk tes kali ini coba kita arahkan ke 750 ya, 750 volt AC. Ingat AC. Sekarang kita coba cek berapa listrik yang mengalir. Nih teman-teman bisa lihat 88 volt. Jadi wajar kalau dia menyengat tubuh kita, itu terasa sangat sakit ya, karena tubuh kita ini hanya mampu menahan sekitar 50 volt aja. Jadi di atas 50 volt dia akan tersengat dan sangat terasa sakit di badan. Atau kita juga bisa menggunakan tester yang selanjutnya. Ini pir biasanya di Astragrafia dia
sudah menyediakan tools ini yang memang khusus untuk masalah kelistrikan atau pengecekan. Ini kalau untuk pir ini cukup dicolok aja ya pirnya ke listrik. Sekarang kita on kan. Oke, sini kita dapat lihat listriknya adalah 225 dan groundingnya tidak ada sama sekali. Oke rekan-rekan semua, sekarang kita akan coba tes kondisi setelah grounding kita pasang. Oke guys, setelah grounding jadi-jadiannya kita pasang, kita akan tes kembali. Untuk pertama kali kita menggunakan test pen. Sekarang teman-teman lihat. Oke, untuk listriknya atau kebocoran arusnya sudah tidak ada ya. Lampunya juga tidak menyala. Artinya ini kalau dipegang sudah aman, tidak ada listriknya. Sedangkan tadi kalau dia menyala, kalau kita pegang itu pasti kita tersengat listrik. Yang kedua kita gunakan multimeter lagi. Coba kita ukur. Oke teman-teman, lihat sendiri ya, kecil sekali. Kurang lebih 3 volt, artinya aman ya, berbeda jauh dari tadi yang sekitar 80-an, sekarang hanya 3. Kemudian selanjutnya kita gunakan selanjutnya kita gunakan pir. Ini spesialis untuk listrik memang. Sekarang kita colok. Oke, bisa dilihat ya, grounding listriknya sekarang ada dan dalam batas yang cukup baik, meskipun dia 6 atau 5 ini sudah cukup baik ya, mengingat kita hanya menggunakan paku 4 inch dan kabel grounding. Kita sudah menciptakan grounding sendiri yang bisa buat peralatan atau mesin kita, printer kita itu aman. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat dan grounding jadi-jadian kita sukses. Oke, bye bye.